Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan selalu kita doakan dengan doa-doa terindah dan terbaik untuk imam dan pengurus Masjid Abu Bakar, hadirin wal hadirat jamaah kajian syuruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian tafsir ini dengan lantunan kata pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga keimanan, semangat untuk mengkaji dan meluaskan wawasan kita semakin luas dan bertambah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua termasuk pengikutnya yang memantaskan diri mengharap syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian syuruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan memulai tafsir surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 17. Surah Al-Muzammil itu dilihat dari urutan surat dalam mushaf adalah di urutan yang ke-74. Dan dilihat dari turunnya surat, ada terjadi perbedaan di kalangan para ulama tafsir berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya surah Al-Muddathir adalah surah yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwa surah Al-Alaq sebagaimana tersebut dalam riwayat Aisyah dalam riwayat Bukhari, bahwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sehingga perlu kita padukan antara riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka perpaduannya adalah, penggabungannya ialah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Usul Fit Tafsir, menyebutkan bahwa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengukuhkan diri beliau sebagai seorang nabi. Adapun surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7 itu adalah
surah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengukuhan beliau sebagai seorang rasul. Terlebih yang menjadi sababun nuzul dari surat ini menjadi jelas bahwa surat yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq, kemudian setelah itu diturunkan surah Al-Muzammil dan setelahnya surah Al-Muddathir. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat aku bertahannuts beribadah di Gua Hira, kemudian setelah itu aku menuruni lembah yang ada di situ, tiba-tiba saya mendengar ada seseorang yang memanggilku, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Kulihat di sebelah kanan tidak ada seorang pun. Kulihat ke sebelah kiri tidak ada seorang pun, dan melihat ke belakang tidak ada seorang pun. Begitu melihat ke atas, kata Rasulullah, aku melihat malaikat yang menemuiku di Gua Hira pada saat surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5 diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Jadi melihat malaikat Jibril duduk di atas kursi di angkasa, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullahi haqqa." Engkau adalah utusan Allah yang benar. Kemudian ketakutan menyelimuti diri ini sampai aku tersungkur jatuh, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari kembali menemui keluarganya, menemui Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, seraya mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Nah, dari riwayat Bukhari dan Muslim ini yang menjadi sababun nuzul dari surah Al-Muddathir menjadi sangat terang dan gamblang di depan mata kita bahwa surah Al-Muzammil itu diturunkan setelah surah Al-Alaq. Ya. Dan secara khusus surah Al-Muddathir ini menyinggung salah satu tokoh Quraisy yang sangat dikenal dan sangat populer, bahkan kepopulerannya melebihi Abu Jahal dan Abu Sufyan, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah, tokoh Quraisy yang paling dikenal. Harta dan kekayaannya berlimpah ruah, kedudukannya sangat tinggi di hati masyarakatnya, kemudian juga memiliki anak keturunan yang banyak. Bahkan disebutkan anak keturunannya yang laki-laki saja itu 13 orang. Ada 3 orang yang masuk Islam dari mereka. Yang paling dikenal adalah sebagai panglima kaum mukminin, yaitu Khalid bin Walid, itu putranya. Kemudian ada Walid bin Al-Walid, kemudian Hisham bin Al-Walid, itu 3 putranya yang memeluk Islam. Selainnya dalam keadaan kafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir
qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir Dharni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda. Ayat 1 sampai 17. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat ini menjadi dasar pengukuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang memulai dakwahnya kepada kaumnya. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Jadi ayat 1 sampai 7 ini menjadi modal awal bagi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebagian mufassirin yang menyebutkan bahwa surah Al-Muddaththir ayat 1 sampai 7 itu menjadi bekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah yang bersifat zahir. Sementara surah Al-Muzammil itu menjadi bekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi dakwahnya secara mental, secara batin. Qum fa'anzir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mulai saat itu untuk mengurangi tidurnya. Tidak hanya berselimut, hidup di alam mimpi, memperpanjang istirahat, tetapi sekedarnya saja, dan setelah itu qum fa'anzir, berikanlah peringatan. Maka setelah surat ini diturunkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung bergerak. Dan yang pertama kali diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama tauhid adalah yang berada di dalam lingkungan keluarganya. Maka ini yang menjadi dasar bahwa jangan sampai kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, berdakwah kepada orang-orang yang jauh, tetapi keluarga kita sendiri tidak mendapatkan nilai-nilai berkah dakwahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan dengan sekali ucapan, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha langsung beriman kepada beliau. Terlebih Khadijah radhiyallahu anha itu sudah meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suaminya itu betul-betul
telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Makanya begitu wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diturunkan, esok harinya Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui pamannya Waraqah bin Naufal. Dan dari Waraqah bin Naufal, Khadijah tahu bahwa orang yang memiliki kriteria dan sifat-sifat seperti ini itu adalah seperti yang dimiliki oleh Nabi Musa yang dijelaskan di dalam kitab Taurat. Artinya menjadi seorang rasul. Maka begitu dakwah digulirkan, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama beriman. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Ali bin Abi Thalib, keponakan beliau yang pada saat itu masih berusia 8 tahun, yang hidupnya di lingkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun usianya 8 tahun, tapi dari pemikirannya sudah melebihi usianya. Sehingga begitu dakwah digulirkan, maka Ali bin Abi Thalib itu menjadi anak pertama yang memeluk Islam. Artinya yang belum balik. Kemudian di lingkungan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mantan budak beliau, yaitu Zaid bin Harithah, yang saking dekatnya dengan Rasulullah, maka masyarakat Quraisy memanggil bukan Zaid bin Harithah tetapi Zaid bin Muhammad karena sudah diangkat menjadi anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika orang tua Zaid bin Harithah dari Ethiopia datang untuk mengambilnya, itu Zaid bin Harithah karena sudah sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau kembali pulang kepada orang tuanya. Cukup saya menjadikan Muhammad sebagai orang tua. Begitu dakwah digulirkan, diajak memeluk Islam, maka Zaid bin Harithah adalah orang yang ketiga memeluk Islam dalam lingkungan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak teman karibnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kelak menjadi mertua beliau. Pertanyaannya adalah, Rasulullah dan Abu Bakar itu mana yang lebih tua? Pak Jayus, antara Rasulullah dan mertuanya Abu Bakar itu mana yang lebih tua? Pak Jayus. Rasulullah. Lebih tua berapa tahun? Masa ada menantu lebih tua dari mertuanya? Iya, ada enggak Pak Jayus? Menantu yang lebih tua dari mertuanya ada? Ya? Mana yang lebih tua, Rasulullah atau Abu Bakar? Bapak, ibu-ibu. Ya, jadi benar kata Pak Jayus, Rasulullah lebih tua dari Abu Bakar. Bisa natain, lebih tua 2 tahun. Lebih tua 2 tahun. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah teman karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam sejarah biografinya itu lam yasjud li sanamin abada, tidak pernah sujud kepada berhala walaupun hanya sekali. Artinya walaupun hidup di lingkungan jahiliyah, tetapi Abu Bakar As-Siddiq memiliki filter untuk tidak mengikuti kaumnya menyembah berhala.
Maka begitu dakwah digulirkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka langsung disambut dengan gegap gempita, langsung memeluk Islam. Dan dari tangan Abu Bakar As-Siddiq itu memeluk Islam orang-orang atau sahabat-sahabat yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Ada Zubair bin Awam, menantu beliau, kemudian ada Tolhah bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kesemuanya dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masuk Islam lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq dijamin masuk surga. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan pada perkembangannya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kemajuan yang pesat. Dalam hitungan bulan dan tahun itu sahabat-sahabat Rasulullah dan sahabiah itu sudah mencapai 45 sahabat yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kediaman atau di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam yang ada di Sofa. Maka kalau kita lihat perkembangan majelis taklim dan kajian syuruk, kajian malam yang ada di Abu Bakar ini masih mengalami kevakuman, atau bukan vakum tetapi perkembangannya lambat. Kita sudah memulai berapa tahun, 3 tahun lebih, tapi pertambahannya itu hanya 1 atau 2 orang, lambat. Tapi masih mending daripada di masjid yang lain bukan bertambah malah berkurang. Qum fa'angdir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Di modal berikutnya adalah rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan diri, memiliki sifat tawadhu. Apapun profesi, jabatan, kedudukan, harta yang dipunya, itu modal kesuksesan dalam mendakwahi orang lain adalah tawadhu, rendah hati kepada orang lain. Karena pada prinsipnya yang maha agung itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan kita manusia adalah makhluk yang serba kekurangan. Kelebihan yang kita miliki jauh lebih kurang daripada kekurangan-kekurangan yang kita punya. Kelebihannya sedikit, kekurangannya banyak. Maka tidak layak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita makhluk yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Allah lah yang maha agung, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan ini yang menjadi dasar bahwa untuk sukses dalam berdakwah, agar ucapan kita didengar orang dan mendapat respon yang baik dari masyarakat, harus memperhatikan tampilan luar. Maka kalau kita belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu memiliki banyak pakaian. Ada pakaian khusus untuk khutbah dan sholatnya, ada pakaian khusus untuk pergaulannya, dan begitu seterusnya. Sehingga ini menjadi arahan dan pelurusan bagi sebagian jamaah yang memandang bahwa zuhud itu identik dengan kumuh. Kan ada sebagian jamaah
itu tampilannya sangat-sangat kumuh. Sudah pakaiannya tidak pernah disetrika, kemudian yang putih sudah warnanya berubah dan segala macamnya. Tetapi belajar dari arahan Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Sebagian mufassirin menyebutkan yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah pakaian hakiki dan pakaian maknawi. Pakaian hakiki yang bersifat zahir itu betul-betul diperhatikan. Jadi kebersihannya, kesuciannya, kemudian dari keindahannya itu diperhatikan. Kemudian pakaian secara batin atau maknawi itu adalah membersihkan atau menghiasi diri dengan akhlak yang baik, dari kebenaran dalam ucapan, kemudian dari kebersihan hati, kemudian dari tampilan akhlak yang elok dan seterusnya. Itu menjadi pakaian hiasan bagi seorang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, perbuatan dosa-dosa besar tinggalkanlah. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dosa yang harus ditinggalkan itu adalah menyembah berhala, yang disebutkan oleh sebagian besar mufassirin. Tetapi makna adalah seluruh cakupan dari dosa-dosa besar ditinggalkan. Dan ini menjadi kunci sukses dalam berdakwah, menjadi teladan bagi orang lain. Jadi jangan sampai kita mendakwahi orang tetapi tidak ada keteladanan dari kita. Itu namanya zarqoni, iso ngajar ora iso nglakoni, dan akibatnya pun fatal. Selain dakwahnya tidak diterima, dicemooh oleh masyarakat, juga akibatnya di akhirat akan mengalami siksaan yang berat. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari dari Usamah bin Zaid, disebutkan ada seorang penyeru dakwah yang dilemparkan, diseret dengan keadaan terbalik, yaitu kepalanya di bawah, dilemparkan ke dalam neraka. Begitu dimasukkan ke dalam neraka, seluruh dalemannya keluar, usus-ususnya dan seterusnya keluar. Kemudian dia mengelilingi dalemannya itu, usus-usus dan brodotnya itu dikelilingi terus, berputar-putar seperti baling-baling. Sementara orang yang masuk ke dalam neraka itu melihatnya dulu dan mengenalnya dulu di dunia sebagai penyeru dakwah, sehingga mereka mengatakan, ya fulan, atamuruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah engkau dulu orang yang memerintahkan kami kebaikan dan melarang kami dari perbuatan yang mungkar? Qala na'am, amurukum bil ma'ruf wa lam atihi wa anhaakum 'anil munkar fa atihi. Ya, aku dulu memerintahkan kalian melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, mengukir perbuatan yang baik, tetapi aku sendiri tidak melakukan. Dan aku mencegah kalian dari perbuatan yang mungkar, keji, perbuatan dosa dan maksiat, tetapi aku sendiri melakukannya. Ini akibatnya. Nah itu. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau memberi dengan mengharap
imbalan yang lebih banyak. Maknanya adalah sebagian mufassirin menyebutkan, janganlah dengan dakwahmu engkau mengharapkan sesuatu dari dunia. Nah ini makanya kalau ada orang yang berdakwah setelah mendapatkan dunia kemudian berhenti, ya itu termasuk bagian dari ini, mengharap dunia dari dakwahnya. Wala tamnun tastakthir. Sebagian lagi menafsirkan bahwa maknanya adalah jangan engkau melakukan kebaikan kepada orang lain dengan mengharap balas budi. Jadi ada nilai kebaikan yang kita inginkan dari kebaikan kita kepada orang lain. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnun tastakthir. Artinya kebaikan yang kita ukir terhadap orang lain ya murni lillahi ta'ala, karena Allah, bukan mengharap yang lain. Dan barangkali ini menjadi rambu-rambu bagi teman-teman yang akan menjadi atau yang berkompetisi di pileg dan pilkada. Mereka memberi tapi mengharapkan suara. Wala tamnun tastakthir. Jadi jangan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain ada embel-embel di dalam hati, mengharapkan suatu balasan dan balasan itu lebih banyak. Cukup balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu pembatal pahala sedekah itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan cara menyebut-nyebutnya. Nah, makanya kebaikan kita yang diberikan kepada orang lain jangan diingat-ingat terus, apalagi sampai dibicarakan di depan orang yang kita berikan kebaikan. Oh, sampean bisa begini kan karena saya bantu begini-begini. Ya mbok sadar toh, jangan. Itu akan membatalkan amal. Wala adza, dan jangan menyakiti orang yang diberi kebaikan. Ya menyebut-nyebut saja kebaikan kita kepada orang itu sudah nyakiti, apalagi dengan ucapan-ucapan yang lain. Termasuk juga amalan yang dilakukan atau sedekah yang diberikan karena riya, mengharap pamrih, pamer. Wali rabbika fasbir, dan di atas jalan Tuhanmu bersabarlah. Dan ini memberikan isyarat bahwa di atas jalan yang benar, di atas jalan iman, di atas jalan dakwah itu banyak rintangan-rintangan yang ada. Banyak cobaan-cobaan yang siap menghadangnya. Tidak sedikit tribulasi yang ada di dalamnya, tidak sedikit duri-duri di perjalanannya, maka membutuhkan kesabaran. Syekh Mustafa Sibai rahimahullah menyebutkan, apabila Anda telah mengajak orang lain melakukan kebaikan sebanyak 99 kali, jangan putus asa. Karena bisa jadi ajakan Anda yang ke 100 kali itu baru mendapatkan respon dan tanggapan yang baik. Makanya kalau baru ngajak orang lain ayo ke masjid sholat berjamaah, itu baru 10 kali belum apa-apa. Bahkan kata beliau,
sudah sampai 999 kali, jangan putus asa pula. Siapa tahu ajakan yang ke-1000 kali itu baru mendapatkan respon dan tanggapan yang baik. Perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Sabar ketika mengajak, sabar ketika membimbing, sabar ketika mendidik, itu semua membutuhkan kesabaran. Wali rabbika fasbir. Kemudian beberapa ayat berikutnya terkait dengan bagaimana keadaan pada hari kiamat. Fa idza nuqira fin naqur, maka apabila sangkakala sudah ditiup. Mayoritas mufassirin menyebutkan bahwa sangkakala yang ditiup itu sangkakala yang keberapa? Mereka mengatakan ats-tsaniyah, yaitu sangkakala yang kedua ditiup. Artinya yang mengawali adanya hari kebangkitan, dihidupkannya manusia kembali setelah sebelumnya Allah matikan. Jaradum muntashir, setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, maka seluruh manusia yang ada yang meninggal sebelum itu akan dibangkitkan kembali jaradum muntashir dalam keadaan seperti belalang-belalang yang berhamburan keluar dari kubur-kubur mereka. Jadi walaupun pada saat meninggal itu tidak diketemukan jenazahnya karena terbawa arus, karena tenggelam, karena tertimbun oleh tanah longsor ataupun yang lain, semuanya akan dibangkitkan tanpa tersisa dan terkecuali. Jaradum muntashir, seperti belalang-belalang yang berhamburan. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat mendung wajahnya. Ditanya oleh sahabat, "Kulihat wajahmu mendung ya Rasulullah." Artinya tidak seceria hari-hari yang lain. Kemudian kata Rasulullah, "Bagaimana aku bisa menampilkan kesenangan sementara baru diperlihatkan kepadaku bahwa malaikat Israfil itu sudah mulai ngemut sangkakala." Artinya sangkakala atau trompet itu sudah berada di mulut malaikat Israfil. Kemudian wajahnya sudah tertunduk, dahinya sudah tertunduk, tinggal mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah untuk ditiup. Artinya kalau sudah ditiup, selesailah dunia, berakhirlah kehidupan dunia. Fa idza nuqira fin naqur, apabila sangkakala telah ditiup. Fadzalika yauma idzi yaumun asir, itulah hari yang sangat sulit. Itulah hari yang sangat berat yang akan dialami oleh semua orang. Oleh orang-orang yang beriman, apalagi bagi orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir yang tidak beriman, hari itu sangat-sangat sulit dan berat. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang terbalik, mengatakan bahwa bagi orang-orang mukmin walaupun kondisinya sulit tetapi lebih mudah. Tidak sesulit yang dirasakan oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Di mana di padang mahsyar
yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Dalam riwayat Bukhari, manusia pada saat dibangkitkan itu dikumpulkan di padang mahsyar di sebuah bumi yang bukan lagi bumi ini, bumi yang tidak ada lagi pohon-pohonan, bumi yang tidak ada lagi pegunungan, bumi yang tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi gedung-gedung dan seterusnya, semuanya rata dengan tanah. Sementara matahari didekatkan 1 mil, 1,6 kilometer. Sementara keadaan manusia pada saat itu hufatan, tidak beralas kaki, baik itu berupa kaos kaki ataupun sendal sepatu, nggak ada, semuanya nyeker. Bagi kita yang sudah usia 40 tahun ke atas, apabila berjalan kaki, olahraga, itu kalau tidak pakai alas, kata medis berbahaya. Nah, di padang mahsyar itu tidak ada yang memakai alas. Sementara matahari itu didekatkan 1,6 km atau 1 mil, artinya sangat-sangat panas. Bumi yang dipanaskan oleh matahari itu semakin panas, karena di dalam bumi itu atau di atas bumi ada tanah, ada pasir, ada yang lain, sangat-sangat panas. Kemudian uratan, dalam keadaan tanpa sehelai pakaian pun yang menutupi tubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Maka Ummul Mukminin Aisyah bertanya, ya ba'duna ba'dan ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan bisa saling melihat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-amru yauma idzin asyaddu min dalik. Urusan pada hari itu jauh lebih sulit, jauh lebih menegangkan daripada hanya sekedar melihat aurat orang lain. Dan itu pun sudah terjadi di dunia. Kalau ada gempa bumi, tanah longsor yang sangat mengerikan, tsunami, memang kalau kita melihat orang lain telanjang, kita ada syahwat? Gak ada. Karena yang ada dalam pikiran itu menyelamatkan diri. Kalau ini terjadi di dunia, apalagi di akhirat. Matahari didekatkan, mau panasnya luar biasa, mau ngapain memangnya? Semuanya dalam keadaan kiamat, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, dalam keadaan berdiri, tidak ada yang duduk-duduk apalagi berbaring-baring nyantai. Berapa lama manusia pada saat itu menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar? Salatu mi'ati am, 300 tahun dalam hitungan dunia. Usia kita aja nggak ada yang 300 tahun. Artinya sangat-sangat lama. Kalau melihat matahari didekatkan, berarti pada saat itu seperti siang terus, nggak ada malamnya. Selama 300 tahun. Maka sebagian mufassirin, sebagian ulama menyebutkan, jika ingin bertahan di padang mahsyar dalam keadaan indah, menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berdiri di dunia dengan melaksanakan sholat malam. Itu sebagai modal bisa bertahan di padang mahsyar. Ghorla, dalam keadaan belum dikhitan bagi laki-laki. Dan yang pertama kali mendapatkan pakaian itu awwalu man yuksa Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru menyusul yang lain, Rasulullah dan umatnya. Alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir pada hari itu sangat-sangat menakutkan dan mengerikan, karena tidak memiliki bekal apapun yang disiapkan untuk akhirat. Dan secara umum seluruh manusia akan mengalami penyesalan-penyesalan.
bagi orang yang beriman dan memiliki banyak amal juga masih menyesal juga. Kenapa saya di dunia waktu itu tidak lebih lagi beramal dan memiliki bekal yang lebih cukup lagi. Bagi orang-orang yang tidak memiliki iman, penyesalannya penyesalan yang tak bertepi. Karena mereka sudah sadar bahwa mereka akan binasa, akan celaka, dan akan dilemparkan ke dalam neraka. Artinya tidak memiliki masa depan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salah satu profil dari orang yang telah Allah berikan kemewahan hidup, kedudukan, kekuasaan, dan beragam kenikmatan dunia, tetapi menjadikannya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ingkar, yaitu Al-Walid bin Mughirah, orang tua dari Khalid bin Walid. Darni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan orang kafir itu. Wa man khalaqtu wahida, akulah yang telah menjadikan dirinya seorang diri, artinya yang telah menciptakan Al-Walid bin Mughirah dan orang-orang yang semisalnya itu dengan tangan Allah Subhanahu wa taala tanpa bantuan siapapun. Maka penciptaan itu adalah nikmat Allah yang pertama hadir untuk manusia. Tanpa ada nikmat ini kita tidak akan mungkin hidup di dunia. Nikmat penciptaan. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku jadikan hartanya itu memanjang. Mamduda, hartanya itu luas. Jadi disebutkan Al-Walid bin Mughirah ini memiliki kebun yang luas, kemudian memiliki ternak yang tidak sedikit. Bahkan digambarkan dalam kitab-kitab tafsir, ontanya Al-Walid bin Mughirah dan kambing-kambingnya itu kalau dijejer, ditaruh di jalan, itu maka akan memenuhi jalan dari Taif ke Mekah 80 km. Itu akan penuh dengan onta dan kambingnya. 80 km. Sangat-sangat kaya raya. Sangat kaya raya. Maka Al-Walid bin Mughirah ini termasuk juga orang yang dengan hartanya berupaya untuk mengembalikan orang-orang mukmin kepada agama mereka, menyembah berhala pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam didatangi oleh beliau, didatangi oleh Al-Walid bin Mughirah, kalau kamu kafir dengan Muhammad, saya kasih uang separuhnya. Artinya sekian. Dari sekian banyak orang, banyak yang murtad setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, karena dijanjikan oleh Al-Walid bin Mughirah dengan sekian janji, walaupun yang diberikan hanya separuhnya. Artinya kekayaannya itu memang luar biasa, sangat-sangat banyak. Selain kebun, ternaknya juga luar biasa. Yaitu tadi, di jalanan sejarak 80 km kalau dipenuhi dengan unta dan kambingnya penuh jarak antara Taif ke Mekah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak laki-lakinya yang membersamai dan menyaksikannya. Jadi masyarakat Quraisy itu sangat bangga dengan anak laki-laki, berbeda dengan apa yang dialami oleh Bani Israel pada masa pemerintahan Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang nama aslinya adalah Mus'ab bin Royan,
Jadi Fir'aun itu hanya simbol raja dari Mesir, sebagaimana Kisra itu adalah raja dari Persia dan Kaisar itu adalah raja dari Romawi. Kalau pada zaman Nabi Musa, sebelum Nabi Musa lahir, itu karena Fir'aun bermimpi bahwa singgasananya akan diganggu oleh seorang bayi laki-laki. Maka begitu disampaikan kepada tukang sihir yang mengelilinginya, mereka mengatakan berarti ini adalah ramalan ke depan, bahwa nanti akan ada seorang bayi atau ada orang laki-laki yang akan melengsarkan singgasanamu wahai Fir'aun. Sehingga lahirlah satu pernyataan dari Fir'aun, setiap anak laki-laki dari Bani Israel, ya dari keturunan Yakub, itu yang lahir dibunuh, disembelih. Ya, kecuali Nabi Musa yang Allah jaga, begitu lahir dihanyutkan di sungai oleh ibunya dengan meneteskan air mata. Makanya disebut dengan Musa. Dalam bahasa Ibrani berasal dari dua kata mu dan sa. Mu itu artinya air, sa itu artinya pohon. Karena Nabi Musa alaihissalam dipungut oleh istri Fir'aun itu di bawah sebuah pohon akibat aliran air. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Walid bin Mughirah ini memiliki 13 anak laki-laki. Jadi kalau masyarakat Quraisy pada saat itu bangga kalau memiliki banyak anak. Bahkan prestasi dalam keluarga itu atau derajatnya akan semakin tinggi dan naik semakin banyak memiliki anak laki-laki. Maka Abdul Muthalib memiliki 10 orang anak laki-laki, termasuk Al-Walid bin Mughirah ini 13 orang laki-laki. Maka bagi orang yang tidak memiliki anak laki-laki, mereka menggelarinya dengan abtar, yang terputus keturunannya. Ya. Artinya dari sisi dunia Al-Walid bin Mughirah kekayaannya iya, keturunannya sempurna, gak ada yang kurang. Kedudukannya apalagi. Wa mahhattu lahu tamhida, dan kami lapangkan rezekinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku lapangkan rezekinya, yaitu dari mana-mana, dari ternaknya iya, dari kebunnya iya, dari kekuasaannya iya, dari dagangannya iya. Waduh, sempurna dari sisi dunia, tetapi kekurangannya hanya dia tidak beriman. Tsumma yatma'u an azid, kemudian ia minta tambahan lagi. Sudah hartanya banyak, kekuasaannya ada, jabatannya ada, kedudukannya tinggi, masih minta tambahan nikmat lagi. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innahu kana li ayatina anida, karena terhadap ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran dia menentangnya. Dan nanti pada ayat-ayat berikutnya bagaimana peristiwa yang dialami oleh Al-Walid bin Mughirah Allah ceritakan pada ayat-ayat berikutnya. Sa'urhiquhu sa'uda, maka akan aku paksa, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mendaki gunung kepayahan di dalam neraka. Dan ini yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, bahwa Al-Walid bin Mughirah itu termasuk orang Quraisy, orang kafir yang memiliki segalanya, yang mati dalam keadaan kafir dan kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Sa'urhiquhu sa'uda, dalam kepayahan mendaki neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi dunia ini yang terkadang menjadi penghalang seseorang untuk beriman.
Di antaranya adalah kekayaan. Tidak sedikit ketika dalam keadaan miskin, orang rajin ibadah, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, namun begitu kekayaan datang, Allah pun dilupakan. Itu tidak sedikit. Termasuk juga kekuasaan dan jabatan. Ketika menjadi rakyat jelata, aktif ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kedudukannya semakin tinggi, kekuasaannya semakin luas, maka Allah pun semakin ditinggalkan. Itu biasa. Demikian pula dengan orang-orang yang memiliki kebun, sawah dan seterusnya. Orang yang garap tanah orang lain saja banyak yang tidak ibadah, apalagi yang punya sawah dan kebunnya. Itu lebih banyak lagi. Artinya kekayaannya berlimpah ruah. Dan itu semua dimiliki oleh Al-Walid bin Mughirah. Yang menyebabkannya lupa bahwa dunia itu bukan tempat tinggal, tetapi dunia adalah tempat yang akan ditinggalkan. Sehingga lupa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, ayat 1 sampai 17 surah Al-Muddatsir. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya itu Allah menceritakan bagaimana yang dialami oleh Al-Walid bin Mughirah terkait dengan Al-Qur'an, pengingkarannya terhadap Al-Qur'an seperti apa. Kemudian yang Allah bahas adalah bahwa neraka itu akan dihuni atau dijaga oleh 19 malaikat, dan apa yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka Saqar itu semua Allah singgung pada ayat-ayat berikutnya. Taib, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan sebagai pengingat dan memberikan kewaspadaan kepada kita, jangan sampai fasilitas dunia menyebabkan kita silau dengan dunia, kemudian lupa dengan tugas asasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.